sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 80 baris 8 dari ratu. Dan adapun 3 siksa yang mengena akan dia pada ketika matinya, dan adapun 3 siksa yang mengena akan dia pada ketika matinya. Siksaan ataupun ganjaran yang Allah Ta'ala bi terhadap orang yang tinggal sembahyang wate mati gopnyan ya. Nah siksaan hino didonya, nah azab ataupun siksaan wate mati, nah siksaan dalam kubur, nah siksaan wate bangkit yang terhadap orang yang tinggal semayang fardu ya, raya ganjaran nyo masuk dalam nal heboh siksaan yang Allah Ta'ala juk saat dia itu mati. Yang pertama, maka yang pertama mati di dalam kehinaan, mati di dalam kehinaan. Hai dalam kehinaan macam model hina, le model bentuk kehinaan. Adakala jenazahnya tidak diziarahi urang, adakala lagi nyan adit urang sembahyang hanai peremun le manusia, adakala lagi nyan metik-tik hinan. Le bentuk-bentuk kehinaan yang jelas ile kehinaan yang pertama sekali wate mati. Hai hana selamat iman wate matinya kehinaan yang paling raya sih. Kehina oleh Allah ataupun terbuka aibnya ataupun hanji itano milih karena orang yang tuntut hak terhadap semuanya nya kan bentuk hina manyet sih ya, sehingga ana urung mudawa wate mati koknya, sehingga hanji tano milih jenazahnya ka dawa dalam hinan. Pokoknya le bentuk kehinaan yang pertama ile karena pu karena jih tinggal sembahyang nyan ke pegah. Yang pertama sekali yaitu mati dalam kehinaan. Dan yang kedua mati padahal lapar ia, menanggung kelaparan, kelaparan yang sangat. Nyo saat matinya. Nyo adalah siksaan yang dijuk oleh Allah kepada orang yang mati tersebut, yang tinggal semayang tersebut. Yaitu yang kedua mati padahal lapar ia. Dan yang ketiga mati hal keadaannya dahaga, mati dan goknya dalam keadaan gerah. Hanya berarti saat-saat menghadapi sakaratul maut. Saat-saat menghadapi sakaratul maut matinya itu dalam keadaan gerah. Dan jikalau diminum akan dia sekalian air laut dunia ini sekalipun tiada puas daripada dahaganya. Kiban model bentuk gerah yang Allah Ta'ala timpakan kepada mayit tersebut, yaitu yang sengkira ubena lam dunianyo tayujib ke urungnyan sungguh rasa-rasa gerahnya han gade denan tamsilan kan cukup sengsara, cukup menyakitkan nyan yang ditimpakan kepada urung yang tinggal semayang saat dia mati nyalhe macam ya. Yang kejut ube sibuk getanyo perkara salat bek sagai getanyo tinggal, bek sagai semayangnya getanyo kebah sibuk berangkapu je pulang yang hana model sibuk ka bak semayang but berangkapu je but hana masalah tamekat tanyujak bak jalan bermusafir jangan kita tinggalkan semayang. Bek otai gampung jemut dah semayang, otai kajak-ajak ka bak semayang, nah yang lagi yang model nah yang memang digampungkan ka bak semayang. Hai but berangkapu je tanya, berangkapu but je. Tamekat, tamu tani, tamu nehun, kerjakan tu, tamukat kopi, tamukat berangkapu je. Bek sampai lagi tanya, kah tinggal semayang, hanam pun perle pi tinggal semayang. Cuman apabila hana tersadari dorongan iman hana dan lagi nyan ka kebiasaan udip getanyo yang kelebut tanyo ka kemenan tersabe-sabe salat kita tinggalkan hana merasa bersalah padahal cukup raya bahaya. Jangankan wate mati dalam dunia ile nyan wate mati oleh nyan. Dan adapun ketiga siksa yang mengena akan dia dalam kuburnya. Ada siksaan yang kegoknya ditimpakan oleh Allah saat di jenazahnya diletakkan di alam kubur. Urun tinggal semayang kiban model gesiksa oleh Allah
saat jenazahnya itu dimasukkan dalam kubur. Nyo nal heboh siksaan yang ditimpakan kepadanya. Yang pertama, dipicik Allah Ta'ala atasnya akan kuburnya hingga berselisih tulang rusuknya. Yang pertama, dipicik iaitu dihimpitkan, disempitkan kuburannya itu kiban model sempit kubur serasa-rasa tulung rusuk belahwi nyo adalah berselisih rusuknya dengan tulung rusuk belahunun mesapat menyatu meluk tulung rusuk kiban ke higrup le bumo kiban ni grup le bumo kala bumonya ni ji hana memandang so yang tameng menyo urang yang celaka tameng nyaji budroi atas perintah Allah. Kalau lebih-lebih lem anak Rasulullah Siti Fatimah saat jenazahnya diletakkan di dalam liang lahat nekel le Abizar, wahai kubu nyo nata suso yang lung kubunya nyo yang pertama dalam kubunya adalah putri Rasulullah, isteri daripada Sayyidina Ali, anak ibunda daripada Hasan Husain. Kubu dengan spontan dengan seizin Allah dapat menjawab, lunyo kan tempat mengenal bangsa, lunyo kan tempat mengenal keturunan. Apabila agaknya get maka akan saya luaskan, apabila agaknya bro nyo tugas lun laginya perintah oleh Allah Ta'ala akan lu siksa sampai hari kiamat. Hana mengenal bangsa, siapa saja yang masuk dalam kubur apabila membawa dosa nyentik katugah kuburnya, himpitan kubur. Himpitan kubur tetap ada. Jadi yang pertama dihimpit oleh kubur itu sehingga berselisih tulang rusuknya. Cuma menyonyo tarasa pada tetemang dalam kubur. Ubeikna jid nikmat yang tarasa li kita dalam dunia. Hana sapu-sapu pi gadah tanpa bekas, sirna hilang, hana rasa sapu, menyonyo azab yang ditimpakan oleh Allah. Maka sebelumnya datang perbaiki salat utama, perbaiki salat. Dan yang kedua, dinyalakan atasnya api yang berbalit-balit ia dalam berbara api malam dan siang. Artinya berbolak-balik, menyala, bergejolak, hanya makna berbalit-balitnya yang kenyan. Yaitu dinyalakan api kepadanya yang bergejolak ia di dalam bara api malam dan siang. Arti siang dan malam sepanjang masa. Habis-habis kita nyulam apui yang cukup raya ni paruk oleh Allah Ta'ala. Kuburan kita nyu apui nyu jangankan nilai apui sehingga dalam kubur nyu ronyo apui dalam dunia mentang kasib untuk menghanguskan, kasib untuk menghancurkan, kasib untuk meluluh lantakkan pulang apui yang na dalam kubur. Masya Allah nyen apui akhirat nyen kan apui dunia hang so kena tun ronyo mentang punting rukuk puduk bak tapak silap tu puduk bak aki tu tak gila dik tanyo bak aki tu kena kiban rasa aji. Coba bayangkan yang apui dalam kubur, tamang dalam kubur yang disambut oleh bara api paling mengerikan. Kejut baik coba-coba tinggal semayang. Yang kejut orang menyedidikan ilmu agama hanapah cukup mudah bak tinggal semayang. Beok-beok but ka tinggal semayang igaknya. Beok-beok sakit ka hana semayang igaknya. Nyan pakan karena memang panggilan imannya rendah. Nyambat menyokon dengan ilmu agama itu cara semayang, benar ilmu tasawuf untuk ye ke Tuhan bacut iji ilmu akidah yang mantap. Hanya semayang tetap ikubah nyohana lagi nyan. Tapi benar. Yang kejut didikan iji hajat dapat dai tahfidz mentang. Tahfidznya enggak tak tahfidz hafal Quran ke bah nagat man. Salah sabuh manyit ya hana bruk jasad ka urang hafal Quran, tapi ilmu hafal Quran na keji, ilmu akidah hana. Ilmu fikah hananya semayang haideng Quran lah perlu juzi afai buktikan je ataupun naik semayang mau cara wuduk hanai dia yang kejut kan tahfidz yang tak utamakan dan yang orangnya urang han cara dengan tahfidz, urang han malim dengan tahfidz, urang han saleh dengan tahfidz. Bukan kita salahkan tahfidz, urang di saat ilmu agama kana tak iringi dengan tahfidz cukup mantap luar biasa. Yang kalau kita salah sikin tajuk kan banyak kan tempat draw ilah biji nyebek salah-salah nyebek salah anggapan tu. Tahfidznya luar biasa hebat iji. Karena urang yang hafal Qurannya hambruk jasad ke bagah. Hambruk jasad urang yang hafal Quran. Saban sik lagi pemimpin yang adil, lagi urang kaya yang dermawan, nya hambruk jasad dalam kubur, hambruk tubuh. Menanti tahfidz. Cuman apabila ilmu agama hana mu Quran mu putakeun mu semayang hidup. Ya, nyaban makanya iringkanlah tahfidz pi beuna ka anak-anak katanya juga ilmu agama, ilmu akidah, ilmu fikah, ilmu tasawuf nyoba lebih mantap. Ya kah? Jadi yang perlu pegah ini nyokonyo akibat daripada tinggal semayang masuk dalam kubur disambut oleh api yang menyala-nyala.
memunyonya terasa dalam kubur. Coba bayangkan ditna ajak hayu dalam dunia hana sapu pi bekasan. Yang ketiga, dikerasi Allah Ta'ala hansip nyan menteng, dikerasi Allah Ta'ala atasnya akan ular besar dinamakan Syuja'ul Aqra ataupun Syaja'ul Aqra. Aqra kan Aqra dikerasi gekirim oleh Allah Ta'ala, gepaksakan ularnya ke gedanyo, dikerasi gekirim oleh Allah Ta'ala ulu ke gedanyo yang nan ulunyan Syaja'ul Aqra nyanan paling mengerikan ulunya, luar biasa. Nyopi hana tanggung-tanggung raya jelupah raya di ulunya, dua mata daripada api dan kukunya daripada besi, panjang tiap kukunya perjalanan sehari. Thiurojak panjang kuku cuman raya haji kan luar biasa, Masya Allah. Kita bayangkan dia katanya gepegat oleh Allah Ta'ala ulunya berkaki. Lagi cerita dalam suatu riwayat awai dile wate ulu yang geputubit dari syurga kan, yang goda Nabi Adam nyan, yang berupa ulu, karena ulu yang geputren kena nyan ulu nyan nakaki lawai ulu naki dudau hanaki le orangnya ulu ke hanaki. Cuma orangnya yang nanaki pukul naga terserahlah. Yang jelas ialah kirim ulu oleh Allah Ta'ala nya adalah ulunya naki lah muka naki olehnya lo mata je dari apa kukunya. Cuman kan cukup mengerikan. Cuman terserah Allah lah kiban gena kirim. Yang jelas ialah wajib tak ikat tak imani tak yakini le katanya nyan ban ile dalam kuburnya. Yang kejit kuburnya walaupun orangnya takkan tempat peristirahatan terakhir menurut urung yang tamang kalau tentu istirahat hinan, karena masa depan yang abadi akan kita mulai dari situ. Hinan ke katanya akan mulai kehidupan barunya, hidup baru kan. Lagi urang lahir tanya kena udonya yang hina hidup baru tanya. Berpindah hari pernikahan ni ke urung hidup baru karena ada pendamping hidup. Nya hidup baru ulam. Saat setelah ditalkin tanya di alam kubur sendiri, katanya menempuh hidup baru sendiri bersama amal. Nyakanya yang tukang pengen dan suaranya seperti guruh yang keras. Sui mantang lagi gelantunya bahasa katanya. Gelantu baik takkan sampai-sampai musuh tiga go sagai. Dari ujung raya tiga tu gelantunya terkepak teman dum dalam dunia. Coba bayangkan yang tiaat musuh je. Musuh le masya-Allah. Jangankan katanya sang bumo bertuh. Dan katanya ikun dalam leulunya yang dikirim ke urang yang tinggal semayang. Kerja baik mudah-mudah untuk tinggal semayang. Ikun leulunya, putra ikun leulunya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang subuh daripada subuh hingga zuhur. Lun Allah Ta'ala dikirim ke lun, ke perintah lun, gujak bak kata, guyu siksa kata, karena kata tinggal sembahyang subuh sampai luhu hana takadzalum. Dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang zuhur daripada zuhur hingga asar. Olehnya hansip subuh tertinggal luhu hana terpuput sehingga sampai truk bak batai asar. Dan aku pukul akan dikau atas meninggalkan sembahyang asar mulai daripada asar hingga maghrib. Asar kita tinggal sid mulai asar tertinggal sampai maghrib hana takadzah. Dan aku pukul akan dikau atas meninggalkan sembahyang maghrib mulai dari maghrib hingga isya hana takadzah sampai hana terpuput-puput ke isya. Dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang isya daripada isya hingga subuh. Menan ke lagi nyan ke diucapkan le ulia tersebut, yaitu sama dengan perlahan pegah ejih pegah rau siklun kiriman Allah lurung jak kena karena kata tinggal semayang berarti mandum tinggal semayang. Tak tergedip hanai tinggal semayang sampai-sampai tiga-tiga semayang tiga-tiga hana yang jelas ile urung tinggal semayang secara umum. Cuma kiban yang dinujuk oleh Allah sisaan terserah Allah lah. Nyambak keadilan Allah Ta'ala hendak tengok tanya. Yang jelas ile urung tinggal semayang nyu azab nujuk oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Salah satunya dikirim ular yang namanya Syaja'ul Aqra. Dan tiap-tiap kali pukulnya tip-tip 3 ipoh leulu puno. Terserahlah bagaimana cara poh ji. Yang tenggelam ia dalam bumi 70 hasta. Nom ilang bumo gede 70 ha. 70 hasta 70 ha. Maka masuk ia akan kukunya ke bawah bumi.
pertama ngukai le ulu bunuh na ukai sahabat ji sebenarnya kena jarau hai kaki kena ukai bakinya memasukkan kukunya ke bawah bumi dan dikeluarkannya akan dia iklau bumo yang kaitan manyit bunuh iputubit ulu alam maka senantiasa ia di bawah pukul hingga hari kiamat senantiasa lah sabi-sabi artinya selalu menan ke sabi-sabi hana reda hana pripre entak teruk urang kiamat a'adzanallahu min azabil qabri wa fitnatih semoga nelindungi getanyo-getanyo mandum le Allah min azabil qabri wa fitnatih daripada azab kubur dan daripada fitnah kubur nyo doa amin ya rabbal alamin. Nyamban jadi nyo siksaan yang nujuk oleh Allah Taala ke mayit yang meninggalkan sembahyang. Gejik paling hina urang tinggal sembahyang. Nyembak sembahyang ukuran ni je. Menyo urang sembahyang berani ketinggal pun nasihat yang perlu tak pegah bagonya. Hai patik, hai terima nasihat sembahyang hana sebab iji urang tinggal sembahyangnya mudah untuk berbuat khianat iji. Urang tinggal sembahyangnya hana segan-segan untuk berbuat jahat ikutnya nah urang tinggal sembahyang utang berani ke kabar tak hati berani ke bah sembahyang kanyo di antaranya jadi kita nyulake perlindungan ba Allah semoga Allah nebebaskan getanyo-getanyonyo daripada azab kubur dan fitnah keburukan-keburukan dalam kubur fitnah kubur termasuk soal mungkar dan nakir ini kan fitnah kubur sih soal Kejik Rasulullah kena dalam satu doa nak ucapkan ini doa Rasulullah. Ada je tafai doa beok sebagai doa untuk terbebas daripada azab kubur. Allahumma hawin alaina kemenan. Allahumma a'inni alal mauti wa hawinhu alayya. Ini nak sebagai doa. Beok sebagai Allahumma a'inni alal mauti wa hawinhu alayya. Ya Allah nebantu lun wate mati. Allahumma a'inni. Namanya sahabat tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika kan? Nyo Allahumma a'inni alal mauti nebantu lun ya Allah wate mati. Nya Rasulullah mendang lake. Ba Allah. Nebantu lun ya Allah wate mati wa hawinhu alayya dan memudahkan kematiannya alayya atih lun. Ya, nyamban Allahumma a'inni alal mauti wa hawinhu alayya. Yang doa minta kemudahan ba Allah Taala wate mati. Adapun 3 siksa yang mengena akan dia pada hari kiamat. Ya, nasiksaan lom yang tertimpa urunyan wate uro kiamat sehingga. Sebenarnya kan put nikalan 4 fase dalam dunia wate sakaratul maut dalam kubur dan wate bangkit. Put boh perjalanan ni koknya. Perjalanan mulai dalam dunia gesiksa oleh Allah, olehnya wate kasakaratul maut, wate masuk dalam kubur dan wate bangkit. Pu azab yang ditimpakan kepada orang meninggalkan salat wate bangkit. Yaitu yang pertama, 3 siksa yang mengena akan dia pada hari kiamat. Yang pertama, mengerasi Allah Taala atas malaikat azab, menghilangkan dia kepada neraka jahanam atas kemuliaan mukanya. Jadi dikirim oleh Allah malaikat azab kepadanya untuk netarik, ditarik menghilangkan dia ke neraka jahanam atas kemuliaan mukanya. Hai anggota tubuh tanya yang paling muliakan muka, tapi dengan mukanya ke muka bat tanah yang lagi yang gehu tetek ke dia neraka. Ya, nya geken ge seret. Dihilangkan dia ke neraka jahanam atas kemuliaan mukanya. Ke kemuliaan mukanya karena mukanya adalah tempat mulia aja. Muka juzuk anggota mulia yang ke muka. Teman, angke ngan mukanya mupli ke deh gehu tanya ke dia neraka. Nya yang pertama ile. Ya, yang kedua, sahabat je urang yang memang mendapat siksaan pandai nagat wate pertama ngiji. Kecuali orang yang mendapat nikmatnya nyo diantar dengan baik-baik, sapaan dengan sapaan sopan, nyo pandai nak dibentak-bentak, diseret-seret, dipukul-pukul. Yang kedua,
menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik murka. Ini paling ngeri yo. Cuman kiban dua tani tilik oleh Allahnya wallahu alam. Yang jelas ile Allah nekalan, nepandang kepada hamba yang tinggal semayang tersebut dengan pandangan murka pada waktu berhisab. Saat dia dipanggil ke hadapan Allah, dipertanyakan apa yang dia kerjakan selama hidupnya, bahwa tenyan Allah nepandang jih dengan pandangan murka, maka saat Allah nepandang seorang hamba dengan pandangan murka, maka jatuh daging mukanya. Atau yang na bak muka mandum duruh tepluk luluh mandum tinggal tulung. Nyote Allah nepandang dengan pandangan murka, lilih mandum persih lagi lilih plastik wate kena ngapui nyomunan kegambaran tamsilan paling mengerikan. Kejut jangan tinggal solat, ajari anak-anak katanya ke baca rabu semayang. Karena yang paling head yang kau nyoranya napu takrah namanya kalau untuk semayang. Jenanya pita tayujak umurnya ijak tok hinan truk dah umur hidang. Hana tak dah fikir tengok kabare, hana tak le kali semayang ibu ka. Truk dah hidang le 15 minit tak ka hidang. Nyo nak kontrol na itu semayang. Nyampi hana tak le truk dia dalam hidup. Yang kenyanya model. Yang kerja punya ilmu yang berijihkan imita ilmu berbaik kubah le semayang yang baru gelah tu. Mohan hana gelah dalam mana semayang. Ijih beyak but udayah yang kira-kira ijih semayang berkaidang. Benar. Sebab yang jak buk dayah kalau tetes sama yang hidung kan. Titun dua ton oh hiwau kampung lebih parah je lam. Maksud macam dipubut. Yang kedua, yang ketiga, dihisap akan dia Allah Taala sebagai hisap yang sangat. Akan dihisap, diperiksa amalnya itu dengan pemeriksaan yang sukar, yang susah, yang ngeri, nyo hisap yang sangat geker. Bagi barang yang ada atasnya daripada bertambah hisap pada masa yang panjang. Kiban model dihisap oleh Allah dengan hisap yang sangat, yaitu bagi barang yang ada atasnya daripada bertambah hisap, artinya terhadap orang tersebut getamah-tamah hisap dengan masa yang panjang, dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka, dan yaitu nerakanya sejahat-jahat tempat intaha abiyanya kun, yaitu dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat, hisap yang panjang, banyak dipertanyakan, dibentak-bentak. Nyo be ele takun hisap tengah duro kiamat. Nyo uronyo mantang tanyo ipariksa tu. Ete tajak hanapah nyo hanapah haji nyan mantang cukup mudarat. Hana be-be pi tanyo. Honda di Honda Seiko ni tanyo. Honda hana mo ohi pi. Nya hana depur-depur tanyo. Pakan kecikok jari, pakan pelak hana depat le, pakan kaca pion ka hana sebelah, pakan genepot ka singit. Pokoknya haid tajawub pu yai tanyo. Nyai lebet takun pulain. Dalam dunia mantang letak demanya pulang singa getanya oleh Allah Taala sampai yang sedetilnya, masya-Allah. Trip datap pi masanya udah getanya oleh Allah. Nyanban kena berah. Jadi diperlama hisap tanyo oleh Allah Taala. Tanyo tu tanyo yang tinggal semayang. Nyanban berah. Ini hadisnya uraian hadis. Ada lika dia berah. Dan pada setengah riwayat, nyan intaha habis ianya uraian hadis sedikit. Dalam sebahagian riwayat ada hadis juga yang diceritakan bahwa adalah pada tangan malaikat azab itu, malaikat yang tukang azab. Tabuno dikirim oleh Allah Taala malaikat pengazab. Jadi malaikat yang tukang azabnya hanya model goknyan bak jaro goknyan rantai. Panjangnya 70 hasta. Rantai panjang rantainya 70 ha, maka dikenakan pada lehernya. Gepusuk rantai tersebut bak taku urang yang tinggal semayang bunuh hinan kepalit ile alia ujung ji, maka dimasukkan dia pada mulutnya dan dikeluarkan pada duburnya. Yang kemudian model pertama lama bah tu ngesut gedeh rat dubur, lewat dubur, masya-Allah. Kemudian maka dihila akan dia atas mukanya, getarik tu getarik muka bak tanah punya bahasa tanya. Maka berseru-seru malaikat, gekun oleh malaikat bawa tanyan, inilah balasan orang yang meninggalkan fardu yang disuruh Allah. Nyokuh balasan urung-urung yang tinggal fardu, yang ketinggal semayang, yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka dibawanya ke dalam neraka, maka diseret orang tersebut ke dalam neraka. Ini ganjaran, ini siksaan. Jangan tak cerita ji babak yang jip tak cerita. Pegah bapa anak tu lagi nyo model, tu man lagi nyan model. Pu tu man ada orang yang senang, orang yang merupakan juara dia tak abut.
semayang kah nada puput kah. Dan cerita daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma cerita alam daripada Ibni Abbas, jikalau dijatuhkan rantai itu ke bumi, rantai bunuh kena singkira rantainya gecok getik kena bumo, gelambung kena bumo, niscaya terbakar sekaliannya. Nyan ubina yang dalam bumo mandum terbakar hangus tutung mandum. Nyan dina suum rantai tersebut. Padahal kena pui ke begah rantai, tapi dina ke suum rantainya yang singkira dilemparkan ke bumi maka akan terbakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah hadis diberahi Nabi, as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna. Majtu nibat ijtanaba majtu nibatil kabairu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Dan sabda Nabi SAW, bermula segala sembahyang yang 5 waktu itu, sembahyang 5 buah watenya menjadi kafarah, penebus bagi barang yang antara sekaliannya, bagi barang antara sekaliannya, selama dijauhkan dosa besar. Orang yang kubut semayangnya jid ke penebus dosa barang di antara sekaliannya. Dari leho tak semayang leho nyan sampai asa nyan tertebus dosa tu. Ngan sebab tak semayang leho, dari leho sampai asa nyan pampun dosa oleh Allah. Antek tak semayang asa, dari asa ke pampun dosa oleh Allah sampai maghrib. Kamu maghrib nyan dari maghrib ke pampun dosa oleh Allah Taala, nyan fadilah semayang maghrib sampai insya. Hanya menanti encah kata semayang lom ngepampun dosa oleh Allah sampai subuh kata semayang lom ngepampun dosa oleh Allah sampai lehu. Nyan terhadap tau lagi yang gijuk oleh Allah, urang yang ditinggalkan dosa besar yang lain. Bandit tapi kitanya keutamaannya merempak sid, merempak apabila riba lagi biasa, ya kan, upat lagi biasa, buka aurat lagi biasa, hanya merempak. Apabila itim jaga roi daripada dosa-dosa besar yang lain, nya insya-Allah dengan salat tersebut dapat menebus waktu-waktunya yang dikerjakan kesalahan. Kesalahan dosa-dosa kecil tentu yang ditebus. Ya. Dan sembahyang Jumat, ya 3 Jumat, nak sembahyang 3 Jumat, sembahyang Jumat. Dan sembahyang Jumat kepada Jumat, artinya kepada Jumat yang lain. Sembahyang Jumat dari sebuah Jumat ke Jumat yang lain, itu adalah menjadi kafarah. Kafarah menjadi tebusan antara keduanya dan lebih 3 hari. Hanya punya Jumat dari Jumatnya ke Jumat uke kagak ampun dari Allah. Gepelebeh dalam leher roti. Tiplah hurau kan dia hurau. Ante kata Jumat uke lam, kata main Jumat lam. Begitulah seterusnya sampai tawa menghadap Allah. Ya, yang kejut baik tinggal si Jumat. Baik tanya BO halangan kali tinggal Jumat, kecuali ka uzur, kecuali ka memang dalam safir yang memang hanya mungkin tak semayang, dalam safir diperbolehkan untuk tidak solat Jumat. Pokoknya jangan mudah kita meninggalkan solat. Yang kejut tak kerja kitanya orangnya tujuan kepu sebenarnya. Tujuan tak kerjanya, tak usahanya adalah untuk mendapatkan rezeki ngak mudah pada pupuk ibadat kepada Allah. Nyan yang sebenarnya cuma dah tak kerja semayang ditinggal. Semayang ditinggal. Hansip dalam kampung, tak minta kampung lain, hansip kampung ro tu. Tajak kampung lain dah kerja, hansip nang ro tabah nang ro tu. Tajak unang ro lain dah kerja. Kada tinggal semayang. Cuma kan cukup berat rugo. Tak berat rugo. Nyambat. Jadi yang perlu pegang, apapun yang kita kerjakan maka solat jangan kita tinggalkan. Tak usaha, tak raih tak minta rezeki. Memang ngan tak udip untuk tawa ba Allah Taala menghadap Allah, untuk tabiai dan nafkahi kero tu, kana ke perumah ke ahli ke kerabat tu, dan untuk ngabek tinggal semayang, nyo kata tinggal semayang. Ditna tak rugo rezeki tak leke ba Allah, tapi Allah tak pebengih dengan tak tinggal semayang, ke kata pebengih Allah. Nyamban. Baik sampai lagi nyan. Tak rugo yan. Masa lalu katanya yang gaduh jak sabi-sabi hang merempok minta ilmu, hang merempok semayang sabi tinggal semayang. Jino tak taubat. Kalau lagi nyan masa lalu tu jamun tak taubat itanya supaya Allah Taala gebi pengampunan ke katanya. Dengan taqadha hanarjana tak ulang-ulang li. Dan riwayat tak lanjut belum?
Nah pertanyaan, kadang na pertanyaan nyata lanjut faedah je tapi kadang na yang ketanya jangan nak tanya lanjut lah baca tengok ya betul, meninggal karam ipajuh lebih binatang maksudnya ya kiban yang jadi pertanyaan nah oh ya betul kiban igoknya nah bak gerasakan sakaratul maut bagaimana sama ya karena perkara rasa sakaratul maut itu perkara gaib bek getanyo anggap urang yang langsung mati ipoh langsung mati itimbak langsung mati iut lebih binatang langsung mati nyen seolah-olah sakaratul maut ana gerasa geperasa oleh Allah Ta'ala karena yang perasa Allah Ta'ala gerasa ya bagaimanapun bentuk meninggalnya kan berarti urang meninggal di rumah menteng yang tenang secara geih menahinan gerasa sakaratul maut abak batang getarik pukul urang yang mati lalaut ana gerasa sit urang yang mati karena timbak menansit igiling limoto langsung mati gerasakan pula sakaratul maut hanya madu merasa yang ke perkara gaibnya ada bayang kaitannya teman jina tubuh hanali koknya lam kubur putra salam oleh Allah Taala tubuh hana iman getanyo hana sedangkalnya menan cara pemikiran dana karena dia masuk dalam alam gaib munyonyan tiak semikir sungguh urang yang kamertuh bahkan meribethon memanyet dalam kubur putra siksa oleh Allah yang kata nak pegah kekurangan Allah kan enan iman getanyo Allah gesimpan ruh itu dalam tubuh Allah sehingga ruh itu nyawangnya dirasakan azab dan dirasakan nikmat tubuh hanali kabeh hancur kaji ke tanah jangankan kulit atau tulang hanali yang mana bisa namun ba Allah Ta'ala na tubuh yang bersambung ruh dengan tubuhnya yang dia setiap saat merasakan azab dan juga setiap saat merasakan siksaan merasakan nikmat apabila orang mendapat nikmat ya nyamban baik tangga hanali ya nah mereka itu hidup selamanya dalam kubur cuma sagai hidupnya kan saban lagi udip di dalam dunia nah udip sempurna ke begah nah udip persih lagi kita tengok antara sang-sang jaga ngentengut lagi nya sang-sang model le tetap model sehingga bentuk manusia hidup dalam alam kuburnya bermacam-macam model ke begah Allah sabanan tapi mereka itu hidup karena dikembalikan ruh wajib tayakini lagi tanyo lagi ke dalam tauhid aja yang kejut tauhidnya mat perlai tanyonyo baik tanyo tapi ke tanyo hana siksaan liang sang dalam kuburnya sang tok gede hana udip dele kibang ke dalam kitab Aqidatun Najin wajib tayakini bahwa satu mayat setelah diletakkan di alam kubur maka ruh akan dikembalikan oleh Allah artinya bersambung ruh persis lagi HP katanya bersambung dengan sinyal bak tiang draw di sinyal dipegak ide bersambung bak HP katanya apabila releh sinyalnya hana tapi kamu sambunglah HP katanya jadi perlu ada begah wajib diyakini bersambung ruh oleh Allah Ta'ala dengan tubuh walau tubuh itu telah hancur tetap ruhnya bersambung dengan tubuh oleh Allah Allah Ta'ala tubuhnya olehnya setelah disambung ruh dengan tubuh akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala dikembalikan panca indera sanggup melihat sanggup mendengar sanggup berkalam dan dikembalikan ilmu siap didudukkan dia dan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir cuma menyolagenyo kejadian taknyo bata udip dalam dunia hanjan padik-padik minit mesti kamu meninggal itu teruk urung aju ya tajhid jenazah gedanyo hana mutrip kata salam lagi yang kesiat agaji perpisahannya tiat tagai kau udip dalam lagi salam yang kerja baik fikir-fikir tanyo Allahnya ke masalah urut akhirat tengok bah tengok tak fikirkan uronyo dalam dunia fikir ke masalah tanyo berampun dosa uronyo semikir masalah tanyo ditat ibadat perle-pulanya uronyo semikir kan watai tanyo kagak pertama dalam kubu kagak petalkin leurung marab buka waman nabiuka dan sebagainya kenyan olehnya lom urung yang mati hana kubu ya hana kubu koknya kiban koknya nyan hana kubu ya kemudian akan timbul pertanyaan kiban kuburan koknya tanyo bertadepu sebenarnya urung di saat mati bukan masuk dalam kubur bukan nyola kitab ke begah orang yang telah mati itu dia itu masuk dalam alam barzah itu boleh kuburan
Alam barzah itu boleh perut engkau ipajuh lengkut. Alam barzah itu boleh lama pui kajik kabe, tapi dia masuk dalam alam barzah karena dia itu masuk dalam alam gaib. Cuma kebiasaan tagai manusianya masuk dalam alam kubur, sehingga tak kentek lagi tanya manusia setelah mati itu masuk dalam alam kubur. Cukup jai dulu mati dan kubur, mahana tak tambang dalam kubur masuk. Contoh, orang mati dikubah mayat inoi rumah, diawetkan jenazahnya, dimumi diawetkan jenazah berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun jenazahnya mentang lagi tak. Apakah dia tidak merasakan azab? Apakah dia tidak merasakan nikmat? Dirasa aja karena ruhnya masuk dalam alam gaib. Allah Ta'ala gepegat ruhnya bersambung dengan tubuh, terasa. Apakah tubuh yang dehnya naju dirasakan azab? Terserah Allah. Karena ruh bersambung dengan tubuh, tubuhnya dirasakan azab dan tubuhnya dirasakan nikmat. Percaya lagi urung gambarkan tamsilan kecil. Lagi urung samping gedanya. Ikutnya sang-sang tengah gemelumpo gejak bak kebun yang cukup lagak senang, tengah gerasakan senang ikutnya. Tubuh ke? Tak ada yang sapu samping gedanya bergerong-gerong tengok ke. Ataupun sebaliknya, tengah gemuliha ngerimung, tengah gemuliha ngaulu ikutnya, tengah gemuliha ngengkut yang cukup raya mesti dalam laut raya. Cukup hek ke tak tanya. Ini samping tubuh samping gedanya ke kan hana deh bak tubuhnya tengah gemuliha ngaulu. Tapi ruh agaknya nipat gerasa, jiwa agaknya nipat. Nyentam silan gebuh ngak terempa. Karena itu perkara gaib kan. Tak mandu masuk dalam alam kubur, dalam alam barzah. Yang kejut manyit tira urung ka meninggal, kangka. Nyen kadang-kadang tubuh agaknya mentang hino di alam kubur, di alam dunia. Ruh agaknya telah berangkat dengan cukup jauh kah? Jauh tak kau yang kagejak ruhnya gecok oleh malaikat gebah. Bahkan ruhnya kadang-kadang telah dipertanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Kagak banyak dengan ruhnya. Tubuh mentah hino ibumu. Ruh kagak tanya, tubuh mentah hino. Mesti mana kalau manyeknya? Nyam baru ke semayang, nyam baru ke kafan, nyam baru ke tanyam. Padahal dia telah merasakan alam kuburnya, alam barzahnya telah dia rasakan. Yang menanya, naya menaiji. Yang kejap bermacam-macam. Lagi gebah lagi kitab ju wajib yakinian. Azab kubur, bentuk-bentuk kubur hansaban. Tanya boleh sama mati itu tempat tapi dalam kubur dan haru-hara tetap berbeza satu sama lain. Hai boleh saban, tapi perbedaannya cukup banyak. Beda enggak sama madu-madu dalam kuburnya banyak. Tak tak menyebut dalam kubur pre hari kiamat mengata deh pada tak dalam dunia. Cukup mempersoalan dalam dunia ini. Mengata deh macam hanya persoalan sapu. Ya kan? Tapi yang kekal menan ada pi orangnya dah berah tanya Allahnya hai le udip le bah meninggal le kudih bah mati le kudih kon sebab dia mati ke dia kakon tu kok dia jeritan banyak yang enggak abadikan oleh Allah Taala le kewa long kono dunya untuk puput amal saleh kiban ke begah lempah le rintihan-rintihan mayit yang dalam kubur tu ila kewa kono dunya pakon cukup jayan dalam kubur tapi dalam neraka tinggal dalam kubur dalam neraka pakon karena mereka itu karena akibatnya menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat itu kenapa? Karena menunda-nunda menuntut ilmu agama. Ini sebab ji teman haji. Jadi yang tak nak pegah manusia setelah mati masuk dalam alam barzah. Teman alam barzahnya itu ada kala kuburan, ada kala bukan. Yang semenjak alam barzah namanya kan. Kan alam kubur. Gekeun alam kubur menyenekeun oleh Imam Ghazali dalam syarah Minhajul Abidin, syarah kan Minhajul Abidin dalam syarah haji. Dia pegah gekeun masuk dalam alam kubur itu ghalib tagai. Kebiasaan orang mati tambang kubur itu kebiasaan. Tapi yang sebenarnya bukan masuk kubur, masuk alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzahnya alam yang mendindingi antara alam dunia dengan alam akhirat. Tempat transit tanya hinan. Memangkan transit sejam 2 jam, kadang ratusan bahkan ribuan tahun hinan. Nyan keban? Nyo kaji eno menteng tangyo. Dan riwayat daripada Ja'far hinan. Kaji dah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu